Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Qubatul Islam Karangtaliwang rahimakumullah. Puji syukur bareng-bareng panjatang tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Malam niki tiang belum sami Malik tepedait sida Allah taala le majlis mulia niki dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tebareng-bareng tepanjangan umur sida Allah taala dan kelak husnul khatimah. Salawat kanca salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tiang pelunggu sami senamian lemak kepada barang-barang mau syafaat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kajian dari kitab Tafsirul Jalalain sak tulis isi dua imam, nama depannya Jalal. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Sayuti. Kita lanjutkan malam niki sampai pada ayat 261 dari surat Al-Baqarah, di mana disida Allah Subhanahu wa taala berbahasa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Jamaah rahimakumullah, li ayat niki disida Allah taala membuat masal, perumpamaan. Walillahil masalul a'la, dan disida Allah taala adalah zat yang paling pinter buat perumpamaan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan dengan sa napkahan harten le jalan desida Allah Subhanahu wa taala ay ta'atihi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Jadi perumpamaan dengan saimpakan harten di jalan Allah Subhanahu wa taala niki pada mara ibarat habbah, ibarat satu biji, ambatat sab'a sanabila, biji niki kemudian menumbuhkan dan melahirkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap tangkai niki
kemudian menumbuhkan dan melahirkan 100 biji. Fakadzalika nafaqatuhu tudha'afu li 700 dhifin. Maka begitu juga nafkah-nafkah, infak-infak di jalan Allah Subhanahu wa taala kelipat gandaan sampai 700 lipatan. Wallahu yudha'ifu aktsar min dzalika. Dan di sisi Allah taala bisa saja melipat gandakan pahala lebih dari itu. Liman yasha, bagi saja jua sak kehendakin sida Allah taala untuk dilipat gandakan pahalanya. Wallahu wasi'un fadluhu alimun biman yastahiqqu al-mudha'afah. Desida Allah taala sangat luas karunia-Nya, alimun dan maha mengetahui, biman yastahiqqul mudha'afah, sangat-sangat mengetahui desida Allah taala sai saya terlipat gandakan, sai sak berhak untuk terlipat gandaan pahala berlipat-lipat sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Jadi ayat niki mengajak tiang pelunggu sami untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga infak menuju sedekah. Begitu juga halnya dengan zakat, jamaah rahimakumullah. Desida Nabi berbahasa mana qasa malun min sedekah. Dek nuah ya berkurang harta sak tersedekahan. Dek nuah ya berkurang harta yang dizakatkan. Tidak akan pernah berkurang harta yang diinfakkan. Bahkan ente perhatian dalam ayat niki bahwa desida Allah Subhanahu wa taala bisa saja melipat gandakan, bukan hanya pahala yang dilipat gandakan jemaah. Tetapi harta sak teimpakan niki bisa jadi dilipat gandakan, berlipat-lipat sida-sida Allah taala. Ente umpamaan sida-sida Allah di dalam ayat niki bahwa perumpamaan dengan sak berimpak di jalan Allah pada mara ibarat sebiji. Biji niki kemudian melahirkan 7 tangkai. Tangkai niki kemudian terdapat padanya 100 biji. Maka memang itu 100 jari. Ente pahami secara literlek ayat niki. Lagu di penghujung ayat niki desida Allah berbahasa wallahu yudha'ifu liman yasha. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala nika lebih dari itu. Okay. Lebih langan 700 jamaah senam. Liman yastahiqqu al-mudha'afah, bahasan al-Imam As-Sayuti. Alimun biman yastahiqqul mudha'afah. Allah sangat tahu sai li antara hamba-hamba sak berhak, sak pantas untuk terlipat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah. Ente perhatian ayat saat yang belum sami tersuruh taubat sida-sida Allah taala. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, dengan saya beriman infakkanlah, bersedekahlah, berzakat. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sendikman datang kematian menjemput kalian. Okay. Jadi
Sida Nabi berbahasa Abdalus sadaqah an zahril ghina. Sedekah infak sak paling abdal jamaah senamian sak tesugulang di saat kita dalam keadaan memiliki kemampuan. Masih tirup lebon dunia, kemudian terinfakkan harta, tersedekah harta, dan kita mampu, itulah sedekah dan infak yang paling abdal bahasa Nabi. Walaupun tentu misal setelah seseorang meninggal dunia, kemudian keluarga dalam hal niki misal bijejari berimpak bersedekah diniatkan pahalanya bagi yang meninggal dunia, insya Allah pahalanya sampai kepadanya. Karena marak bahasan para ulama seperti yang ditulis oleh Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'innya, begitu juga diperkuat oleh Ad-Dimyati dalam syarah dari kitab Fathul Mu'in yang bernama I'anatul Talibin, disebutkan bahwa kullu ma yunwa 'alal mayyit wasal. Apa saja yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, itu insya Allah pahalanya sampai kepada mereka. Jadi kalau ada anak bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, insya Allah pahalanya sampai. Tetapi yang paling afdol bahasa Nabi, kalau seseorang masih hidup di atas dunia, Allah berikan kemampuan, kemudian ia bersedekah, itulah sedekah dan infak yang paling afdal. Ya Mas Namya. Makanya baru di sini Allah Ta'ala berbahasa min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah, berbagilah sebelum mati datang kepada kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Pura jamaah senamian. Jadi setiap mayit yang hendak dibawa ke kuburannya, saya pun juga di antara yang belum usah, itu dia akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib. Nenek kaji tulakang gamak kaji seberak jak bawah dunia, kembalikan hidup saya sebentar saja ke dunia. Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Itu kata si mayit. Andai kata engkau kembalikan hidup saya sejenak ke dunia, fa as-saddaqa, saya akan banyak-banyak bersedekah, saya akan banyak-banyak berinfak, saya akan banyak-banyak berbagi. Ya, perhatikan jamaah hampura sinampura agung. Bahasan para ulama, ikembe mayit saya terjauh je kuburan, lalu minta kepada Allah untuk dikembalikan kehidupannya sejenak ke dunia, dan yang akan dilakukannya itu adalah berinfak, bersedekah. Dia tidak mengatakan fa usalliya, saya akan sholat banyak-banyak, fa ahujja, saya akan haji, fa a'tamira, saya akan umrah. Dia tidak mengatakan demikian jemaah, tapi dia mengatakan fa as-sadaqah, ya kebersedekah luwe-luwe. Kenapa jemaah rahimakumullah? Pura sinampura agung bahasan para ulama, sehingga pahala sedekah, pahala infak itulah yang pertama kali kelihatan, saat pertama kali penggaitan di dalam kuburan begitu jenazah hendak dimasukkan ke dalam liang-liangnya. Ia saat pertama kali penggaitan. Itulah sebabnya dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqah. Nenek kaji, andai kata anda tulakang hidup kaji seberat dong jebon dunia, ya kebersedekah luwe-luwe. Ya, karena sekali lagi pahala sedekahlah, pahala infaklah, pahala berbagilah
yang pertama kali kelihatan di saat mayat hendak dimasukkan ke dalam liamnya di kuburan. Jadi jamaah rahimakumullah, niki yeruan kelebihan pahala searan bersedekah, pahala searan berimpak, pahala searan berbagi jamaah. Pura sinampura agung. Ente perhatian dalam surat As-Sajdah jamaah. Di surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan arak suku amalan. Andai kata yang belum sami gawe amalan niki, pahalanya bahasa desida Allah taala itu sampai malaikat tak mampu menghitungnya. Saking besarnya pahala orang yang mengamalkan amalan. Nabi amalan nikah, perhatikan bunyi ayatnya jemaah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Subhanallah. Jadi kalau ada orang di waktu malam ia terbangun untuk salat malam, ia jauhi tempat tidurnya, artinya semalam itu tidak semua dihabiskan di atas pembaringan, tapi dia ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di waktu siang dia berbagi. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di waktu malam ia membangun hubungan secara vertikal, dan di waktu siang ia membangun hubungan sosial secara horizontal lewat berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa pahalanya jemaah? Pahalanya bahasa Allah taala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Ndek nara sekepun makhluk Allah yang mengetahui. Bahasa para ulama bahkan sampai malaikat pun tidak mampu menghitung besarnya pahala bagi orang yang di waktu malam terbangun untuk rukuk dan sujud, lalu di waktu siang ia berbagi lewat infak sedekah yang ia miliki. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ya, bahasa Indonesia Allah dalam ayat ini, fala ta'lamu nafsun, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Artinya malaikat pun tak tahu. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Apa yang Allah telah siapkan, apa yang Allah telah sembunyikan sebagai ganjaran, jazaa'an bima kanu ya'malun, atas balasan pahala dari apa yang mereka lakukan di atasnya. Jadi ampura jamaah senamnya, ente mele mau pahala sak tutuk kebelik sampai malaikat tak mampu menghitungnya. Bangun hubungan di waktu malam secara vertikal, dan di waktu siang berbagilah kepada orang-orang yang membutuhkan secara horizontal. Itu pahalanya sampai malaikat pun tak mampu untuk menghitung. Ya, perhatikan jemaah. Nah, dalam ayat niki desida Allah taala baru berbahasa, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ternyata bukan hanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipatan, wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan lebih dari itu Allah lipat gandakan bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini bukan saja dari sisi pahala jemaah,
tetapi berbagi lewat infak dan sedekah itu mendatangkan dan bisa membuat manusia menjadi kaya. Ampun. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah berikan lipatan gandaan, baik lipatan gandaan dari sisi pahala maupun lipatan gandaan dari sisi harta bagi siapa yang Allah kehendaki. Sugih wajarin jemaah. Ya, ampun. Maka dendek pada takut-takut berbagi, dendek kepada pelit jamaah Islamiyah. Karena sekali lagi, siapa tahu di saat kita berbagi, lalu kemudian ada orang-orang yang kita berikan bantuan, berdoa, lalu saat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kun fayakunnya bisa membuat seseorang jadi kaya raya. Itulah makna wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunianya, alimun biman yastahiqqul mudha'afah, dan sangat mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang paling pantas untuk diberikan lipatan gandaan baik dari sisi pahala maupun dari sisi harta. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ya, kemudian di sini Allah taala kembali menjelaskan jemaah sekalian bahwa orang-orang yang berinfak dengan hartanya di jalan Allah, tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Setelah dia berinfak, dia tidak mengikuti. Setelah dia berinfak itu tidak dilanjutkan dengan melakukan manna. Apa manna itu? Mannan 'alal munfiqi 'alal munfaqi 'alaihi biqaulihim masalan qad ahsantu ilaihi wa jabartu halah. Makna mannan itu bahasa Al-Imam As-Sayuti, dia tidak mengatakan kepada orang yang ia berikan infak, kepada orang yang diberikan bantuan itu, misalnya dengan mengatakan qad ahsantu ilaihi wa jabartu halahu. Aku bantu ya dengan no. Ya, aku bantu ya. Ia pun jari sugih marah mentilai aku bantu. Dia tidak mengatakan begitu. Itu namanya manna. Ya, dia sebut-sebut jasa-jasanya. Dia tidak lakukan itu setelah ia berbagi. Dia tidak melakukan manna. Wala adza, juga tidak menyakiti. Wala adza lahu bi dzikri zalika ila man la yuhib. Ya, jadi dia tidak menyakiti. Den rausa, den sakitan angen, sabeng. Bagaimana bentuk pahalanya jamaah rahimakumullah? Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian dia tidak melakukan manna dan adza, lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah akan berikan pahala baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. La khaufun 'alaihim, dia tidak akan ada rasa takut andai kata ajal datang menjemputnya, wala yahzanun fil akhirah, dan dia tidak akan pernah menyesal nanti di akhirat. Jadi ampura sinampura agung ayat niki menjelaskan bahwa orang-orang yang berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak melakukan manna dan adza, dia sebut-sebut napi sawah nebeng dengan dia sakitin atin dengan sawah nebeng ini, lahum ajruhum 'inda rabbihim, dia bukan hanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling luar biasa, wala khaufun 'alaihim, begitu ajal datang menyebutnya dia tidak ada rasa takut sedikit. Wala yahzanun fil akhirah, dan kelak di akhirat dia tidak akan pernah bersedih ya Mas. Ini dengan marak niki
Dik nuwahyak takut mati, kancen dik nuwahyak sedih lemak tuli akhir. Luar biasa. Maka kemudian di sini Allah melanjutkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Qaulun ma'rufun, kalamun hasan, wa rudda 'ala sa'ili jamilun. Ya. Qaulun ma'rufun. Perhatikan jemaah. Perkataan yang baik, yang manis, solah, sikap, bisa dibaca warudda 'ala sa'ili jamilun atau waruddun 'ala sa'ili jamilun. Lalu ia tidak hanya bersikap manis kepada dengan sada tengendeng tibanya, tapi dia memberikan ketenangan kepada orang yang datang meminta-minta kepadanya. Yang nunas, yang misah. Oh, ampura, nara, nabi saat ini pilih balik, ya atau yang bengsi. Ya, itu namanya qaulun ma'rufun. Ya, perkataan yang baik dengan senyum, dengan perkataan yang manis. Kalamun hasan, kata-kata yang baik. Waruddun 'ala sa'ili jamil, dan ia membalas atau menyampaikan kepada orang yang datang meminta. As-sa'il dalam ungkapan itu bukan artinya yang bertanya, tetapi yang datang meminta dengan lunas. Makanya dalam surat Ad-Duha Allah mengatakan fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya. Makna sa'il dengan lunas. Dengan saat datang lunas tiba balin bahasa sida Allah, fala tanhar, jangan kalian bentak. Ende arak ya tebeng solah-solah ning raos. Dende sumpah-sumpah nyampur. Itu pesan dari sida Allah dalam ayat tadi. Nah, qaulun ma'rufun, kalamun hasanun, waruddun 'ala sa'ili jamilun. Perkataan yang baik, kemudian menjawab atas permintaan dengan sanunas niki dengan cara yang indah. Itu makna qaulun ma'rufun. Wa maghfiratun lahu fi ilhahihi. Kemudian dia maafkan. Ya epin bale maafang dengan sang endeng niki. Fi ilhahihi. Sehingga si saking butuh dengan nunas niki. Mungkin kadang gak mak nunas. Wah tebarakan dek nara. Napi jasa arah. Ya. Tunas. Dia memaksa kadang dengan sak nunas niki. Si saking butuh. Dek nara napi-napi makin lek balik. Tunas mana-mana sekedar beras centong misal. Dia ilhah itu bersikeras. Ya mungkin saking butuh jamaah Islam. Dimaafkan oleh epen bali. Bahasa sila Allah apa? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Jadi makna wa maghfiratun yakni maghfiratun lahu fi ilhahihi. Dia maafkan, dimaafkan dengan sanunas niki saya kadang ini marak dengan sak memaksa sanunas. Lagu sila maafkan. Ya. Bahasa sila Allah taala qaulun ma'rufun, kata-kata yang manis, wa maghfiratun, dan memaafkan, khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Jauh lebih baik daripada kita berikan sedekah, kita berikan infak, si tebeng, si napi samele, si tukang lunas niki, yatba'uha adha. Lagu si sakitin, si tumea, si tersumpak senah. Ya. Si tesugulang kata-kata sakoto. Ya. Angka yo harum tu malas bagawean, miskin, fakir, papa jari. Pacu-pacu tu bagawean. Nah, itu kata-kata yang tidak baik.
menyakiti. Lebih baik, perhatikan jemaah, lebih baik wayan tembek berben tapi dengan menggunakan kata-kata yang manis daripada teben lebih nyakiti. Itulah makna ayat niki. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Kita bersikap dengan sikap yang sopan, mengeluarkan kata-kata yang santun, dan kita maafkan ketika si nunas niki seolah-olah kadang dia maksa ngendek. Itu jauh lebih baik bahasa nasihat Allah daripada teben lagu isakit tangan dengan sa nunas niki. Ya, arti dalam bahasa Sasak wayan adikan dedek tebe lagu sikap kita, perkataan kita, tutur kata kita itu tidak sampai menyakiti hati. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza bil manni wa ta'irin lahu bis su'ali. Ya. Kita olo-olo ya. Sengak sak nunas. Wallahu ghaniyun an sadaqatil ibad halimun bitakhir. Dan di sisi Allah Ta'ala maha kaya ya, halimun dan maha bijaksana. Tapi kena ya, sengaja Allah menutup ayat niki dengan kata ghani. Allah itu maha kaya, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada orang-orang yang didatangi oleh peminta-minta, enara dengan nunas, enara dengan ngedek. Andai kata mde arak yang be, solah-solah entah. Saya ini maha kaya, kata Allah. Saya ini maha kaya. Enggak kau bantu dia. Saya ini maha kaya. Kau bantu, enggak kau bantu, saya tetap kaya. Bahasa Allah. Karena Allah maha kaya. Sekian luwih makhluk ngendeng tiba nia. Allah tidak akan pernah berkurang apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enara di antara tiang pelunggu sami ketitipin harta tepiak terjadi sugih sisi Allah Ta'ala. Ingat bahwasanya Allah lah yang maha kaya. Itu hanyalah titipan yang bersifat sementara. Maka dendek kepada jari dengan pelit jamaah sekalian. Napisa bau tebeng di arah dia tebara. Yang di arah. Ampura Sinampura Agung jamaah rahimakumullah. Yang girang, yang bercerita dalam berbagai ceramah dan pengajian. Jadi anu cerita niki Pak Kaling. Cerita sebut tuan guru. Tuan guru niki ceramah di pengajian marak niki di hadapan jamaah. Simbaca suku ayat Al-Quran di surat Ali Imran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jamaah bahasa. Kalian tidak akan pernah sampai kepada derajat al-abrar sampai kalian mau berbagi dengan sesuatu yang paling kalian cinta. Ini bahasa dari Allah dalam Al-Quran. Ya. Sampeang le jamaah pengajian marane. Jadi jamaah ente berbagi berbagilah dengan sesuatu yang paling dicintai. Ante sak sampai derajat al-abrar. Sehingga ia bahasa sida Allah dalam ayat niki. Bahasa tuan guru niki. Itu dengar si sebinian yang milu pengajian. Ule berjulu sebinian jok balik. Menun sampai balik datang dengan nunas. Yang nunas unin dengan niki. Sebinian si tuan guru niki ingat bahwa semamen bedang jas. Jas tu singkangan jas niki tersimpan di dalam lemari. Tanpa berpikir dua kali jamaah
rahimakumullah sebinian langsung bait jas dengan lemari. Pun ben tukang nunas ni. Dengone oleh ismaman dengan masjid yang pengajian di masjid lainnya. Pattern jas di dalam lemari. Sayang, ngonin biasa pos nina dengan awal-awal sayang ngonin. Nggih kak tuan ngonin. Nggih lain jas keperasa kali dalam lemari tahu. Makan di nara dong. Anu baru harap dengan nunas datang. Terus ngonin mulai ngangkat suara. Ya. Terus enggak jadi jas pelungguh nike yang sedekahan tiba dengan nunas nike maka dia si meben kan si tahu no jas tutuk si kesayang tutuk si kekangen tutuk si kecinta maka jas no si meben kan pelungguh berbahasa baru lek pengajian. Kalau berbagi ni kan harus dengan yang tersayang. Ya kok tiang ben jas ni ketiba dengan nunas no. Oh, jawab si tuan guru niki marak niki bahasa jemaah. Dik dengar pacu-pacu au. Pengajian saone le masjid no untuk dengar dik nak untuk itu. Ya. Masyaallah. Ampura niki pagaling niki pengalaman tuan guru lain deh pengalaman tiang ya. Jadi ante sadende jamaah doang tersuruh berimpah, suruh bersedekah. Oh, tuan guru ni nak berimpah. Ya. Ternyata dia pelitan si jamaah. Nah, ante sama didik marak ni ke jamaah rahimakumullah. Maka ampura sinampura agung qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan memaafkan enarak dengan lunas kadang memaksa sistema apa itu jauh lebih baik daripada kita berikan dia tetapi dengan menyakiti hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu. Dengan saya beriman bahasa Allah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dendek pada batalan pahala sedekah. La tubtilu sadaqatikum ay ujuriha. Dendek pada batalan pahala. Ketika kalian bersedekah itu jangan kalian batalkan pahala. Bil manni wal adha. Dengan menyebut-nyebut, dengan menyakiti, ibtalan, sehingga bau batalan pahala. Kalladzi ay ka ibtali nafaqatil ladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ampura sinampura agung jamaah. Bahasa ni Allah Taala dendek batalan pahala sedekah. Marak dengan atau pada marak dengan batal pahala kalau dia bersedekah ria'an nas. Ante sak tajum si manusia. Ya, ampura. Ante sak tajum. Jangan. Ya, bersedekah di masjid. Bagus misal tumubang di masjid. Bare jadi sebut aran kau, sebut hamba Allah. Boleh saja jemaah. Ya. Sebut hamba Allah nyumbang 10 juta. Takut meriak misal. Tapi kalau misalnya dia tidak takut riak, enggak apa-apa disebutkan namanya untuk memberikan motivasi ke jamaah yang lainnya. Ya, cuma hati-hati. Kira-kira riak idak. Pahala kepeng tebis tesubulan, pahala itu mau, bahkan dosa mau jemaah. Ya. Hati-hati.
Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, ay mura'iyan lahu. Dia bersedekah, berimpak, tujuannya riya, anti sak tajum, puji si manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir wa huwal munafiq. Dan dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada akhir. Itu biasanya sifatnya orang munafik. Famasaluhu kamathali Safwanin. Perumpamaan dengan samara niki bahasa Indonesia Allah kamathali Safwan. Marak misal batu sak mulus, batu sak licin, jamaah asnamnya. Hajarun amlas. Kama sali Safwanin ay hajarin amlas. Batu sak licin. Alaihi turabun. Batu sak licin iki arak tanah di atas. Fa asabahu wabilun ay matarun syadid. Arak tanah le batu sak licin iki pok kena si hujan delik jamaah. Nabi bahasa Indonesia Allah fa asabahu wabilun fatarakahu solda ay solban amlas la syai'a alaih. Menun kena batu sak licin arak tanah li atas kena si ay hujan bis begeropokan di narak masih sisa tanah niki sehingga ya bis isi air hujan. Nah ialah sinta ibaratan dengan sa'riya berimpak atau bersedekah dengan manna wal adza, menyakiti, menyebut-nyebut, keibaratan sedesira Allah Ta'ala seperti batu licin di atasnya ada tanah, kemudian kena oleh hujan yang sangat besar, di narak besise telang tanah niki di narak pahala. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya, perhatikan jemaah. Di narak yang mau napi-napi dari apa yang dia infakkan ini. Ya, di narak yang sengaja enggak baca tafsirnya biar segera ini karena waktu telah tiba. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Yang sering mengatakan bahwa dengan beriman walaupun infaknya, sedekahnya kecil semata-mata karena Allah, maka tentu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagu dengan sandi beriman, ampun ya nyumbang semiliar, ya nyumbang sekian triliun untuk kemanusiaan, untuk hal-hal yang sosial. Itu tidak ada gunanya jamaah sekalian. Sehingga Nabi bahasa Indonesia Allah dalam Al-Quran dalam ayat salainan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dengan sandi beriman, dengan sandi beragama Islam, berembe-rembe kebelik sumbangan, maka nanti di akhirat itu ibarat debu-debu yang berterbangan tanpa makna dan tanpa sisa. Ampura Sinampura Agung yang sering bercerita jamaah rahimakumullah, sewaktu yang berada di kota Jenewa di negara Switzerland sedang ceramah marak niki. Ceramah tentang surga dan neraka, ceramah tentang Islam dan ceramah tentang non-muslim dengan kafir. Tiba-tiba arak sopok jamaah nyeletuk sambil berdiri. Dia mengatakan, apakah Anda mau mengatakan bahwa Bunda Teresa itu di neraka? Yang langsung mengatakan, bukan saya yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala yang telah memponis bahwa saya pun juga dengan sandi beriman, kalau dia tidak beragama Islam sebesar apapun sumbangan untuk kemanusiaan, itu tempatnya di neraka. Ya.
Karena Bunda Teresa niki pernah mendapatkan hadiah Nobel dari PBB. Dia banyak sekali membantu orang-orang Afrika yang kelaparan dengan hartanya, maka dia mendapatkan hadiah Nobel dari PBB. Lagu agama ni Kristen hampura ben selang. Maka kemudian tiba-tiba Bapak niki langsung nyeletuk, apakah Anda mau mengatakan Bunda Teresa di neraka? Saya bilang iya. Bukan saya yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Ya, perhatikan di awal surat Al-Ghasyiyah, jamaah rahimakumullah. Di sini Allah taala berkata, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhul yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari kiamat? Bahasa Indonesia Allah. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhul yawma idzin khasyiyah. Lema ini datang jelo kiamat, banyak wajah-wajah yang akan tertunduk lesu. Bahasa Indonesia Allah. Siapa pemilik wajah yang tertunduk lesu itu? Amilatun nasibah. Waktu di atas dunia dia banyak beramal, dia banyak beraktivitas sosial. Kepeng ngebis lelah sin mau endah. Ujung-ujungnya apa? Tasla naran hamiyah. Tapi ujung-ujungnya masuk neraka yang sangat menyala-nyala. Siapakah mereka? Orang-orang yang enggak beriman. Orang-orang yang non-muslim, orang-orang kafir jamaah Islamiyah, sebesar apapun sumbangan untuk kemanusiaan, selelah apapun ia beraktivitas sosial, kalau dia tidak beriman, ampura, dia narak tahu di dalam surga. Man amila salihan min dzakarin wa unsa, bahasa Indonesia, wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang melakukan amal soleh sekecil apapun itu, wa huwa mu'minun, syaratnya beriman, syaratnya beragama Islam, ya Pak. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupan yang layak, yang baik baginya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan ganjaran atas apa yang telah mereka lakukan dengan yang lebih baik nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Niki tentu keyakinan yang perlu kami sebagai dengan Islam, ya, yang harus kita yakini bahwa memang dengan salik surga no hanyalah orang-orang yang beriman, hanyalah orang-orang yang beragama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Itulah pengajian malam niki jamaah rahimakumullah. Sila enarak jamaah sambil berketuan yang sesuatu yang persilahkan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sila Pak Jiwadin. Waalaikumsalam. Pertama, apakah termasuk berlomba dalam kebaikan? Misalnya orang bersedekah. Rata-rata sosial berbeda-beda. Misalnya ada yang memang berpikir rendah, dia nyumbang 1 juta. Karena melihat dia tentang 1 juta, maka saya ada 2 juta. Yang lebih berada begitu. Apakah itu termasuk? Atau termasuk karena itu? Sementara tidak cocok lah kalau kita itu 1 juta. Yang kedua, kalau itu sebuah kesepakatan misalnya 1 juta, ada di antara jamaah tidak setuju dengan itu, tapi karena memang kesepakatan tetap ya. Apakah itu termasuk dia akan menjadi apa? Tak ikhlas atau memang diterima amalnya? Baik. Jadi kalau dalam hal yang sifatnya, pertama dalam hal yang sifatnya zakat, sebelum saya jawab ya, itu Allah mengatakan khuz, ambillah, itu boleh diambil dengan paksa, ya, boleh diambil dengan paksa, karena zakat itu, maka itulah sebabnya jemaah bagus ada lembaga namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang mendapatkan legalisasi secara undang-undang, baik juga lewat peraturan pemerintah pusat, supaya dia memiliki kekuatan untuk mengambil
zakat dan sifatnya memaksa sebagaimana pajak, ya, sebagaimana pajak. Artinya kadang orang-orang yang tidak mau berbagi itu kadang dia harus dipaksa supaya ada rasa empatinya, ya, ada rasa empatinya. Ya, perhatikan jemaah, ketika Khalifah Abu Bakar naik sebagai khalifah, itu banyak orang-orang yang murtad yang ditandai dengan tidak mau membayar zakat. Lalu apa kata Abu Bakar? Lau mana'uni iqalan alladhi kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallam la harabtuhum, kata dia. Sepeser saja orang-orang itu tidak mau membayar, maksudnya membayar zakat kepada kami, yang dulu sewaktu Nabi masih hidup mereka bayar, sekarang kemudian mereka tidak mau bayar, kami akan perangi mereka. Ya, dan betul diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya kadang sekali lagi jamaah, untuk membiasakan semangat mau berbagi, memiliki empati, itu memang kadang memerlukan kekuatan dan harus ada semacam pemaksaan. Nah, ketika misalnya di masyarakat Karangtaliwang ini ingin misalnya membeli tanah atau membeli sesuatu, disepakati bahwa setiap kakak itu 1 juta misalnya, ya. Lalu setelah itu merupakan kesepakatan, wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah suruh kita untuk bermusyawarah supaya kita kan mufakat. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau memang itu sudah menjadi kesepakatan, kata Allah, tekad kalian sudah bulat dan itu sudah merupakan kata sepakat, tawakal kepada Allah, artinya jalankan, harus dijalankan. Insya Allah Allah akan bantu, insya Allah Allah akan datangkan rezeki, apalagi itu untuk misalnya membeli untuk jadi wakaf, untuk amal jariah dan lain sebagainya, jalankan. Pak Kaling boleh sedikit memaksa kalau memang itu adalah sebuah kesepakatan, ya. Nah, ternyata dalam musyawarah misalnya disepakati 1 juta, lalu ada yang mengatakan itu kalau 1 juta terlalu kecil untuk saya 2 juta misalnya. Kalau misalnya dia berkata seperti itu, tidak ada niat untuk riya, tidak ada niat untuk sombong, tapi niatnya untuk memotivasi orang-orang kaya yang ada di situ. Karena kelasnya bukan kelas 1 juta. Kelasnya misalnya kelasnya 100 juta. Maka itu boleh-boleh saja dilakukan. Ya, asalkan dia menjaga hati, tidak ada niat selain untuk mengajak orang beramal soleh, bersedekah jariah sebanyak-banyak. Wallahu a'lam. Ya. Adakah itu ada disebut? Ya. Ya. Tapi dalam satu masa, satu waktu, sedekahnya kepada beberapa orang. Cuma kepada satu orang ada yang ngomong-ngomong dan tidak dekat air karena songil. Nah, akan diukur semuanya ya. Kepada satu saja. Masya Allah. Pengalaman ya geruan pelunggu. Iya. Al-kibru bil kibri jaizun, kata ulama. Sombong itu dibalas dengan sombong itu dibolehkan. Bahkan ada ulama mengatakan mustahabun, dianjurkan sekali waktu. Nah, kalau kejadian seperti tadi, ada dia bersedekah di mana-mana dia sembunyikan. Tapi ada satu orang yang merasa jumawa padahal sudah dibantu tapi sombong, ya, songel atau ampura istilah bahasa mungkin itu sudah miskin sombong, gitu. Di narayan sombongan mulai sekali miskin sombong malik. Nah, kadang orang-orang seperti ini perlu sekali waktu diberikan pelajaran.
Pelajaran dalam arti bukan dihajar, tetapi supaya dia mengambil pelajaran dari apa yang dia lakukan. Jadi boleh sekali waktu, asalkan mampu menjaga hati, menjaga niat, bahwa ini semata-mata dilakukan untuk islah, semata-mata untuk memperbaiki dia, bukan untuk menjatuhkannya. Ya, untuk mendidik. Boleh. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Keluarga mewakili menuntut wakaf awal yang tidak sama. Kalau orang tua saya wakafkan itu tidak sama. Baik. Yang berwakaf kan orang tuanya. Ya. Itu bisa mengurangi tapi tidak batal. Ya. Selama beliau dulu waktu masih hidup berwakaf itu semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, tidak ada niat riya, tidak ada niat ini dan itu yang bersifat duniawi, maka pahala tetap mengalir kepadanya. Cuma sedikit terganggu dengan adanya pernyataan-pernyataan dari anak-anaknya seperti itu. Tetapi pahalanya tidak pernah batal. Hanya sedikit berkurang ketika ada pernyataan-pernyataan dari anaknya seperti ini. Karena tadi kan Allah mengatakan, ya, sebenarnya titik tekan ayat ini, orang yang berwakaf, orang bersedekah itu yang berkata kotor, menyakiti, melakukan mana dan azan. Tapi kalau dia sudah lewat, artinya sudah meninggal, kemudian nanti yang ngomong anak keturunannya, itu tidak akan pernah membatalkan pahala dia, cuma sedikit berkurang karena omongan anak-anak keturunan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Udah nggak ada? Oke. Masya Allah. Sudah ngerapel, sudah. Ini masalah sosial, kan? Yeah. Jadi kecenderungan kita kan di keluarga sama muslim. Gimana kepada non muslim? Terus terang saja, ini sebagai tujuan kita sekarang. Misalnya pas hari Lebaran, jadi kan orang itu ya jual bunga. Tapi tidak kita beli bunga kita kasih. Dalam rangka ya sekarang lihat kondisinya rupanya ya kurang gitu. Ya. Apakah boleh? Ya. Jamaah rahimakumullah. Orang non muslim, orang kafir boleh menerima sedekah, boleh menerima infak, boleh menerima hibah, ya, boleh menerima hadiah dari orang Islam. Yang tidak boleh itu zakat. Hanya zakat yang tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Ya, itu nggak boleh. Walaupun non-muslimnya ini fakir atau miskin. Termasuk yang boleh diberikan kepada non-muslim itu daging kurban. Boleh. Karena dulu sahabat kalau nggak salah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau berkorban, kebetulan di samping rumahnya ada Yahudi, beliau suruh untuk bagi-bagi, jangan lupa bagikan tetangga saya si Yahudi, ya, jangan sampai kalian tidak berikan. Jadi kalau daging korban itu boleh diberikan kepada non-muslim, yang tidak boleh hanya zakat saja. Termasuk bunga tadi itu kita berikan, wah indah sekali, bagus sekali jemaah rahimakumullah, untuk kita berbagi, untuk menunjukkan syiar, untuk menunjukkan rasa cinta dan sayang, bahwasanya memang untuk kemanusiaan siapapun dia memang kita dianjurkan untuk berbagi tanpa memandang agama, keyakinan. Tetapi untuk zakat itu nggak boleh diberikan kecuali hanya kepada orang yang beragama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa demikian kajian kita malam ini. Mari kita berdoa jemaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wal ma'rifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah wa khtim lana ya rabbana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.